Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 31 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, sering kita mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin menambahkan pula bahwa tidak hanya Tuhan, tetapi setan pun ada di mana-mana. Dalam warta Injil yang kita dengarkan tadi, mengisahkan tentang Yesus yang mengajar dalam bait Allah. Tidak hanya banyak orang yang datang dan mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi juga ada di dalamnya setan yang turut hadir pula. Setan yang menyusup dalam diri manusia. Setan yang menyamar ini kemudian dihardik oleh Yesus. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa semua orang yang mendengarnya menjadi kagum karena perkataan Yesus yang berkuasa. Kuasa perkataan Yesus bukan hanya dalam pengajaran yang benar dan berwibawa, tetapi juga ada dalam tindakan terhadap kuasa-kuasa gelap. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik adalah setan turut hadir pula. Setan ibarat tamu tak diundang yang menyelinap masuk. Bahkan roh jahat itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Roh jahat yang menyelinap masuk ini tidak berdaya di hadapan Yesus. Pada titik ini yang ingin digarisbawahi adalah setan yang menyelinap kadang luput dalam perhatian karena ia bisa juga hadir dalam tempat-tempat yang suci dan sakral sekalipun. Bahkan setan pun bisa mengungkapkan jati diri Yesus. Inilah tipu daya setan yang mencoba untuk menguasai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ada di mana-mana. Setan pun ada di mana-mana. Maka waspadalah. Bagaimana caranya agar kita mampu mengenali setan yang menyamar? Dekatlah dan akrablah dengan Tuhan Yesus. Ia senantiasa akan membantu sama seperti halnya orang yang kerasukan setan dalam Injil tadi. Membantu untuk menghalau setan itu. Kemudian selain itu, kita perlu dilengkapi dengan mata iman yang terang. Agar dengannya kita bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini tentu saja tidak gampang. Namun kita harus berusaha dan berjuang untuk semakin menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kepekaan akan kehadiran setan karena kedekatan kita pada Allah. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita tidak merasakan kehadiran setan. Dia akan memperdaya kita dengan tipu muslihatnya sehingga kita mudah sekali kena tipu muslihatnya tanpa kita sadari. Maka marilah kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan Allah kita untuk selalu menimba rahmat-Nya sehingga kita peka akan kehadiran setan-setan itu dan tidak tertipu akan kelicikannya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku selalu rahmat terang Roh Kudus-Mu, sehingga aku akan selalu ingat diri-Mu dan senantiasa akan mendekat padamu. Berilah aku juga kepekaan akan kehadiran kuasa-kuasa jahat yang adalah musuh-Mu, sehingga aku juga dapat menjauhi mereka dan tetap percaya akan Engkau, ya Tuhan Allahku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.